Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada satu anak untuk memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kelas dimulai, Ibu presensi dulu ya. Ibu panggil satu persatu. Yang pertama, Ahmad Valeron. Hadir, Bu. Yang kedua, Amelia Putri. Hadir. Alfeandra Dewangga. Alfeandra Dewangga sakit, Bu. A few moments later. Baik, cuma 3 anak ya yang tidak masuk. Sakit, izin, sama sakit. Satu lagi ya. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu lalu adalah pertemuan pertama kita ya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Apakah ada yang pernah tahu atau pernah dengar apa itu teks LHO? Belum, Bu. Sekarang Ibu mau bertanya, dulu kalian waktu SMP atau MTS kalian pernah tidak mendapat tugas untuk menanam kacang hijau di media dengan perlakuan yang berbeda dan media yang berbeda ya? Pernah, Bu. Nah, setelah itu apa yang kalian lakukan setelah melakukan kegiatan tersebut? Waktu itu kami diminta untuk mengamati pertumbuhannya, Bu, baik dari panjang kecambahnya, warna daun, dan juga perkembangannya, Bu. Ya, betul sekali. Kegiatan tersebut ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai teks LHO. Baik, saya akan menampilkan PowerPoint melalui proyektor LED ya. A few moments later. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan akan mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi ya. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Jadi pengertian dari teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang berisi mengenai penjabaran dari apa yang telah kita teliti secara sistematis dan juga rinci mengenai apa yang telah kita teliti ya. Atau teks LHO juga dapat disebut sebagai laporan atau karya tulis yang menjabarkan mengenai data yang kita peroleh dari pengamatan yang telah kita lakukan terhadap suatu benda. Nah, yang seperti yang Amel tadi sebutkan bahwa Amel dulu pernah praktik menanam biji kacang hijau ya. Nantinya hasil tersebut dapat dijadikan menjadi teks LHO, dapat dituangkan dalam teks LHO ini hasilnya. Dijabarkan, disusun sesuai dengan ketentuan teks LHO. Lalu selanjutnya, apa sih tujuan dari teks LHO itu sendiri? Tujuan dari teks LHO itu yaitu untuk menjabarkan data yang kita peroleh dari apa yang kita teliti. Nah, nantinya data tersebut akan dibaca dan dicerna oleh masyarakat dan akan menjadi informasi atau berita yang penting bagi masyarakat mengenai apa yang kita teliti tersebut. Nah, oleh karena itu dalam penulisan teks LHO ini penulis dilarang untuk membuat-buat
dan tulisannya itu harus sesuai dengan apa yang diperoleh oleh penulis tersebut. Harus sesuai dengan data yang diperoleh. Tidak boleh dibuat-buat. Slide selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teks LHO. Apa saja sih ciri-ciri dari teks LHO tersebut? Ciri-ciri yang pertama yaitu seluruh informasi dalam teks LHO ini bersifat objektif ya, yaitu sesuai dengan data yang kita peroleh. Kemudian yang kedua yaitu objek yang dibahas itu umum, bisa berupa benda, lingkungan, ataupun apapun yang bersifat ilmu pengetahuan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Kemudian yang keempat yaitu pembahasannya itu sistematis, ya, kemudian terperinci dan juga objektif. Seperti tadi yang telah saya katakan, objektif. Kemudian kebenarannya itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, mengapa tadi saya bilang tidak boleh dikarang ya? Karena emang teks LHO ini nantinya akan memuat informasi atau berita bagi masyarakat. Kalau kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dapat menyampaikan informasi yang salah. Nah, kemudian pada slide selanjutnya yaitu fungsi dari teks LHO ya. Fungsi dari teks LHO yaitu untuk melaporkan hasil pengamatan dari suatu kegiatan atau penelitian, menjabarkan fakta yang berupa informasi, salah satu cara mendokumentasi, kemudian juga merupakan sumber informasi yang faktual. Nah, kemudian struktur dari teks LHO. Struktur dari teks LHO ini ada 3, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Apa itu deskripsi umum? Deskripsi umum yaitu memaparkan keterangan umum mengenai subjek yang telah diteliti seperti definisi, pengklasifikasian, informasi pembuka. Ya, isi dari definisi umum diantaranya seperti itu ya. Kemudian pada deskripsi bagian berisi rincian hal-hal yang akan dilaporkan. Di sini tuh terdapat informasi-informasi penting mengenai hasil dari apa yang kita amati ya. Kemudian pada deskripsi manfaat, di sana menjelaskan mengenai manfaat dari objek yang diamati. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi atau teks LHO ini ya. Teks laporan hasil observasi memiliki 4 unsur kebahasaan ya. Yang pertama yaitu ada repetisi atau pengulangan kata. Pengulangan kata ini contoh ya. Bakteri berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan beberapa penyakit yang dapat membahayakan bagi manusia. Itu adalah contoh dari repetisi atau pengulangan kata. Dan unsur kebahasaan yang kedua yaitu pronomina atau dapat disebut juga sebagai kata rujukan. Kata rujukan ini saya beri contoh ya. Kata rujukan ini contoh kuda dapat berlari kurang lebih 100 km per jam. Hal ini dapat disebabkan karena kuda memiliki tenaga yang lebih kuat daripada hewan-hewan lainnya. Nah, hal ini itu adalah kata rujukan dari kalimat sebelumnya yaitu kuda dapat berlari kurang lebih 100 km per jam. Nah, untuk pronomina ini di depan dari pronomina harus ada kalimat sebelumnya. Kemudian dapat disebut pronomina karena merujuk pada kalimat sebelumnya. Kemudian unsur kebahasaan yang ketiga yaitu kata hubung atau konjungsi. Konjungsi ini adalah
kata yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Konjungsi dapat berupa dan, sehingga, karena, tetapi, dan masih banyak lagi. Contoh dari penggunaan konjungsi yaitu Rita menanam pohon di kebunnya yang berada di samping rumahnya. Kemudian Dono mencangkul tanah yang berada di depan rumahnya. Itu adalah contoh penggunaan dari konjungsi ya, atau unsur kebahasaan yang ketiga. Kemudian unsur kebahasaan yang keempat yaitu kalimat definisi. Kalimat definisi ini berfungsi untuk menjabarkan atau menjelaskan sesuatu. Kalimat definisi ini dapat ditandai dengan kata merupakan, adalah, dan juga yaitu. Contoh dari kalimat definisi. Klorofil adalah zat hijau daun yang berada pada tumbuhan. Nah, di sana terdapat kata adalah yang menjelaskan mengenai daun yang mengandung klorofil pada tumbuhan. Nah, itu dapat disebut sebagai kalimat definisi. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari teks LHO ya. Silakan Amel untuk membaca. Baik Bu, saya. Manfaat pupuk kandang. Pupuk kandang merupakan pupuk yang paling mudah ditemukan. Pupuk kandang ini dapat didapatkan dari kotoran hewan termasuk sapi, ayam, kambing, kelinci, marmut, ataupun sapi. A few moments later. Nah, pada teks LHO ini menerangkan pada paragraf pertama yaitu merupakan definisi umum ya, yaitu memaparkan mengenai pupuk kandang. Di sana terdapat kalimat definisi yang ditandai dengan kata merupakan. Kemudian pada paragraf kedua yaitu deskripsi bagian. Di sana memaparkan mengenai bagian-bagian penting dari pupuk kandang. Nah, kemudian pada paragraf ketiga yaitu berisi mengenai manfaat dari pupuk kandang yang dalam teks LHO paragraf ini termasuk ke dalam deskripsi manfaat. Nah, dari keseluruhan paragraf tersebut dapat dikategorikan ke dalam teks laporan hasil observasi karena telah memenuhi syarat dari struktur, unsur kebahasaan, ciri-ciri, manfaat dari teks LHO. Nah, kemudian sekian ya pertemuan pada pagi hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan ketiga yaitu silakan kalian membentuk kelompok. Kemudian nanti dari masing-masing kelompok tersebut kalian ditugaskan untuk membuat maksud saya menyusun teks LHO sesuai dengan data ya, sesuai dengan fakta, bisa dari apa yang telah kalian alami atau pengalaman kalian mengamati sesuatu, begitu bisa diterapkan di dalam teks LHO ini ya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kelas pada pertemuan kedua ini ya. Nanti pembagian kelompok
5 orang, terserah kalian ya, bebas. Sekian pertemuan pada pagi ini, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.